saya Suci Kemenawi selaku pembicara pertama dari tim pada musik kita kali ini mengenai Dewan ini akan memberikan tunjangan kepada ex hikikomori. Kami selaku tim sangat setuju dengan musik kita kali ini. Permasalahan yang paling utama yang kalau kami garis bawahi dari musik kita ini memberikan dalam pemberian tunjangan. Saya ulangi, pemberian tunjangan. Kami telah menemukan beberapa kata untuk didefinisikan. Yang pertama, tunjangan. Tunjangan berasal dari kata tunjang, yang artinya dukung. Dalam hal ini, dalam konteks ini, dalam musik kali ini, tunjangan berarti dukungan berupa dana. Kemudian, ex hikikomori adalah orang yang mau keluar atau kembali berinteraksi dengan dan bergaul dengan orang lain. Pembatasan yang kami lakukan pada musik kali ini hikikomori akibat kegagalan dalam bidang pendidikan. Tujuannya dengan memberikan tunjangan kepada ex hikikomori, maka para penderitanya akan memiliki rasa tertarik dan kemungkinan besar mereka bisa menjadi ex hikikomori. Terdapat beberapa alasan kami mendukung musik kita kali ini. Yang pertama, hikikomori akibat kegagalan dalam pendidikan dapat dikarenakan oleh dua faktor, yaitu dua faktor intelektual dan kedua faktor finansial. Ya, dalam faktor finansial, tentunya dengan memberikan tunjangan kepada masyarakat yang mengalami hikikomori karena apa? Karena kegagalan, karena faktor finansial yang menyebabkan dia mengalami kegagalan dalam bidang pendidikan dapat membantu seseorang yang mengalami hikikomori melalui tunjangan yang diberikan, sehingga akan terdorong untuk kembali membuka diri untuk bergaul dengan orang lain dan juga untuk kembali menyambung pendidikan khususnya Korea Selatan. Kemudian dalam faktor intelektual kita mengetahui bahwa pendidikan Korea Selatan sangat keras yang dapat memicu seseorang untuk melakukan hikikomori tentunya, karena mungkin saja seseorang tidak dapat mengikuti kemajuan pendidikan yang dialami di Korea Selatan. Nah, dengan memberikan tunjangan ini tentunya seseorang dapat memanfaatkan tunjangan tersebut saja mengikuti bimbingan belajar yang dapat membantu anak atau remaja atau dewasa muda yang mengalami hikikomori untuk melakukan bimbingan belajar sehingga dapat meningkatkan intelektualnya. Kemudian alasan yang kedua, jika kita biarkan begitu saja tanpa memberikan tunjangan, tentunya kita mengatakan bahwa hikikomori dapat memperbesar kemungkinan seseorang melakukan bunuh diri. Kita tahu hal tersebut karena dengan membatasi sosial dengan orang lain dapat mempengaruhi kesehatan mental kita, sehingga dengan melakukan hikikomori tentunya dapat mendorong seseorang untuk melakukan bunuh diri. Kemudian yang ketiga, bagaimana seorang yang mengalami hikikomori kembali atau alias menjadi ex hikikomori? Salah satunya dengan berkonsultasi dengan beberapa psikolog tentunya. Jadi bagaimana dia bisa untuk melakukan konsultasi? Tentunya memiliki uang untuk konsultasi kepada para psikolog. Nah, mungkin saudara-saudara berpendapat bahwa sebaiknya dia tas dengan konsultasi kepada psikolog. Ya, bisa saja memang. Namun, jika kita teliti lebih lanjut, jika kita amati lebih lanjut, tentunya membutuhkan dana yang lebih besar. Jika misalkan tidak diberikan tunjangan, namun pemerintah langsung membayar kepada psikolog untuk konsultasi mereka, sehingga mereka dapat berkonsultasi secara gratis. Namun perlu digarisbawahi, dengan melakukan hal tersebut, tentunya harus menambah anggaran pendapatan. Tentunya harus menambah anggaran pengeluaran dalam membiayai orang-orang yang mengalami hikikomori untuk berinteraksi. Namun Korea Selatan adalah negara maju. Jadi apa susahnya jika memberikan tunjangan kepada masyarakat yang sedang mengalami hikikomori? Apa susahnya memberikan dana? Padahal bisa dikatakan perekonomian negara Korea Selatan sangat maju. Nah, oleh karena itu kami selaku Kimpo sangat setuju dengan mosi kita kali ini mengenai dewan ini akan memberi tunjangan. Saya tegaskan memberi tunjangan kepada ex hikikomori. Saya pikir hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Brastagi mewakili dari Kabupaten Karo. Saya Sarana Talita Berbangun sebagai pembicara 1, bersama dengan saya Kristin Tanpa Medina sebagai pembicara 2, dan rekan saya Bella Syafutri sebagai pembicara 3. Posisi kami pada perdebatan kali ini yaitu sebagai tim kontra yang menolak mosi perdebatan pada hari ini, yaitu dewan ini akan memberikan tunjangan kepada ex hikikomori. Nah, sebelum kami ke argumen kami akan sedikit menentang ataupun sedikit
lagi pembatasan itu masih kurang luas. Mengapa? Hikikomori sendiri tidak hanya disebabkan oleh kegagalan dalam pendidikan. Tadi juga sudah ada dijelaskan bahwa hikikomori sendiri bisa terjadi ataupun bisa terjadi dalam diri seseorang, bisa juga karena tidak memenuhi standar kecantikan di Korea. Maka menurut kami pembatasan dalam perdebatan ini juga kurang luas. Nah, selanjutnya yang kedua, tim saudara mengatakan bahwa dengan pemberian psikolog oleh pemerintah, bukankah sebaiknya pemerintah sendiri yang memberikan psikolog benar-benar. Nah, namun untuk apa pemerintah memberikan tunjangan? Bukankah sebaiknya diberikan psikolog secara langsung saja, tidak dengan memberikan uang kepada orang ataupun orang yang telah mengalami hikikomori. Nah, selanjutnya kami akan sampaikan poin kami, yaitu yang pertama mengenai definisi dari hikikomori. Hikikomori adalah orang-orang yang menarik diri dari pergaulan di kalangan remaja atau dewasa muda secara ekstrim dan berlebihan dan bertujuan untuk mengistirahatkan mental. Nah, permasalahan mengapa kami duduk dalam tim kontra dan menolak mosi perdebatan kali ini, yaitu menurut kami memberikan tunjangan belum tentu bisa menyelesaikan setiap kasus hikikomori yang ada di Korea. Nah, selanjutnya tujuan dari perdebatan kami, yaitu tujuan kami sebagai tim kontra, yang pertama, menurut kami pemberian tunjangan tidak efisien dalam menangani kasus hikikomori. Nah, pendirian kami akan tetap menolak mosi perdebatan ini. Nah, alasan kami menolak yang pertama, menurut kami untuk menangani kasus hikikomori ini sebaiknya tidak diberikan tunjangan, melainkan memberikan edukasi sejak dini. Yang kedua, uang tunjangan yang seharusnya diberikan kepada ex-hikikomori sebaiknya digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, yang ketiga, memberikan bimbingan gratis. Sekarang kami akan membahas secara lebih rinci alasan kami yang pertama. Yang pertama yaitu memberikan edukasi sejak dini. Nah, sebaiknya menurut kami Korea memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak yang ada di Korea Selatan untuk menghindari adanya kasus hikikomori. Nah, akan muncul pertanyaan bagaimana dengan orang-orang yang sudah mengalami kasus hikikomori. Nah, menurut kami untuk orang-orang yang telah mengalami kasus hikikomori itu akan diberikan pembinaan mentalitas yang lebih baik dari pemerintah seperti pemberian psikolog. Nah, selanjutnya alasan kami yang kedua yaitu uang tunjangan yang seharusnya diberikan kepada ex-hikikomori sebaiknya digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, dalam Korea Selatan banyak sekali penyebab hikikomori. Yang pertama misalnya tidak memenuhi standar kecantikan. Nah, standar kecantikan di Korea Selatan penting untuk mendapatkan pekerjaan. Bukankah sebaiknya pemerintah di Korea Selatan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi agar setiap orang yang ada di Korea Selatan dapat mendapatkan pekerjaan dan tidak akan ada lagi kasus hikikomori. Nah, yang ketiga yaitu memberikan bimbingan gratis. Seperti yang kita tahu bahwa bimbingan yang ada di Korea Selatan akan untuk mendapatkan bimbingan di Korea Selatan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Dan menurut kami sebaiknya pemerintah memberikan bimbingan secara gratis untuk meningkatkan tingkat kepercayaan diri. Nah, di mana kasus hikikomori terjadi karena rendahnya tingkat kepercayaan diri sehingga seseorang menarik dirinya dari kalangan luar. Nah, dengan meningkatnya tingkat kepercayaan diri ini dan nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang akan kembali muncul dan akan kembali tergali dengan pemberian bimbingan gratis. Maka dari itu kami sebagai tim kontra menolak dengan keras mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan Dewan Juri yang terhormat dan waktu yang telah diberikan teman diskusi kami yang terhormat serta argumen yang telah disampaikan oleh teman diskusi kami yang begitu luar biasa. Perkenalkan, nama saya Natasha Manalu. Saya sebagai pembicara kedua dari tim pemerintah, yang dimana topik perdebatan kita pada saat ini yaitu Dewan ini akan memberikan tunjangan pada ex-hikikomori. Pada saat ini saya sangat mendukung penuh di mana Dewan ini akan memberikan tunjangan kepada ex-hikikomori. Yang perlu kita garis bawahi adalah pemberian tunjangan bagi ex-hikikomori. Menurut analisa kami, memang ini bukan jalan satu-satunya untuk mengeluarkan para penderita hikikomori ini dari hal yang mereka alami. Tetapi apa? Pemberian tunjangan ini merupakan salah satu cara yang akan lebih efektif. Karena apa? Kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan yang namanya tunjangan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang tadi telah disampaikan, dalam bidang pendidikan ada dua faktor yang mengakibatkan seorang individu mengalami hikikomori. Yang pertama, kekurangan di bidang finansial, dan yang kedua di bidang intelektual. Di bidang finansial seringkali menjadi alasan seseorang mengalami hikikomori atau penarikan diri dari masyarakat. Karena apa? Seorang individual ini merasa dia tidak dapat bergaul dengan sekitarnya. Karena apa? Dia tidak memiliki finansial yang kuat untuk melanjutkan bidang pendidikannya dan lain sebagainya. Oleh
sebab itu, dengan diberikannya tunjangan kepada hikikomori ini akan membantu penderita hikikomori ini untuk keluar atau menjadi ex hikikomori. Dan yang faktor yang kedua yaitu adalah intelektual yang kurang yang membuat mereka mengalami hikikomori. Oleh sebab itu, dengan pemberian tunjangan ini akan menjadi alat bagi mereka semakin meningkatkan kemampuan mereka, intelektual mereka, dengan cara bagaimana mereka akan mengikuti ekstrakurikuler, mereka akan mengikuti les-les di luar. Dengan apa? Tunjangan yang telah diberikan. Tunjangan yang telah diberikan. Dan perlu kami pertegaskan sekali lagi, kita adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Oleh sebab itu, perlu penanganan yang lebih cepat agar apa? Agar penderita-penderita hikikomori ini semakin cepat keluar dari zona mereka pada saat ini. Karena apa? Setiap orang yang mengalami kegagalan bukan berarti menghentikan masa depan mereka. Oleh sebab itu, dengan pemberian tunjangan oleh pemerintah mungkin akan membuat mereka termotivasi, terlena untuk keluar dari zona mereka yaitu hikikomori dan menjadi ex hikikomori. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh saudari, ternyata untuk melakukan ekstrakurikuler ini membutuhkan biaya. Dan oleh sebab itu kami sangat setuju dengan pemberian tunjangan ini akan semakin membantu masalah biaya yang menjadi alasan seseorang. Tidak, saudaraku. Kami juga ingin mempertegas bahwa Korea Selatan pada saat ini merupakan salah satu negara yang memiliki angka bunuh diri yang sangat tinggi. Salah satunya yaitu karena hikikomori ini penarikan diri dari masyarakat. Oleh sebab itu, dengan pemberian tunjangan ini kembali kami tegaskan akan membantu seseorang, akan memberikan motivasi kepada seorang penderita hikikomori agar keluar dari zonanya, yaitu menjadi ex hikikomori. Memang ini bukan jalan satu-satunya, tetapi salah satu jalan yang akan efisien dan memiliki dampak yang luas. Karena apa? Kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan yang namanya biaya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari pembicara kedua dari tim pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Christine atau Monika sebagai pembicara dua dari tim komposisi. Sebelum saya memasuki agenda, saya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pernyataan dari saudara tim komposisi. Yang pertama mengenai tunjangan. Seperti yang dijelaskan oleh pembicara dua, bahwa masih banyak cara yang lain. Dan bagaimana Anda dapat mendukung bahwa pemberian tunjangan merupakan cara efektif jika Anda mempercayai masih banyak cara yang lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus hikikomori ini. Yang kedua, seperti yang dijelaskan oleh pembicara pertama Anda, bahwa mendatangi pihak psikologi akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Apakah tunjangan diberikan akan cukup untuk mendatangi pihak-pihak untuk mendapatkan pembinaan itu? Yang ketiga, Anda menyebutkan tentang angka bunuh diri. Perhatikan lagi bahwa apa yang bermasalah dari hikikomori ini adalah tuntutan sosial yang terjadi di masyarakat. Bagaimana pemberian tunjangan dapat memastikan orang tersebut menyadari tentang adanya tuntutan sosial dan dapat menghindari tuntutan sosial itu? Izinkan saya untuk masuk ke dalam argumen saya mengapa kami menolak adanya mosi perdebatan kali ini. Yang pertama adalah yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kasus hikikomori ini adalah pemberian edukasi kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kepada hikikomori seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama kami bahwa hikikomori adalah penarikan diri secara ekstrim yang terjadi karena adanya kegagalan dalam pekerjaan, standar kecantikan dan juga edukasi. Untuk itu perlu diperhatikan bahwa kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana standar-standar sehat dan standarnya perlu diperhatikan dalam mencapai tujuan dalam suatu hidup. Yang kedua adalah sesuai dengan sifat hikikomori. Hikikomori itu mengakibatkan pembatasan kehidupan sosial dan juga kerusakan mental. Kembali saya jelaskan, pemberian tunjangan kepada individu yang menjadi orang yang melakukan pengurangan diri secara ekstrim ini tidak akan menjawab permasalahan, karena dengan pemberian tunjangan tidak memungkinkan dia untuk mengembangkan dirinya karena diberikannya tunjangan, sedangkan tuntutan sosial masih tetap terjadi di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah pemberian tunjangan tidak penyelesaian tentang standar pekerjaan, kecantikan dan edukasi. Menurut kami, nilai yang harusnya menjadi fokus pemerintah dalam menyelesaikan kasus hikikomori ini, karena menurut kami hikikomori terjadi karena adanya faktor-faktor psikologis. Jadi kita harus melakukan pendekatan psikologis untuk menyelesaikan masalah ini. Sekian dari argumen kami. Terima kasih. Kemudian argumen saya untuk saya mulai dari 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Dewan Juri yang diberikan kembali lagi kepada kami untuk kami menegaskan ulang argumen kami untuk mendukung penuh pernyataan kami yang sangat setuju sebagai tim pemerintah yang sangat setuju dengan mosi kita ini, yaitu dengan memberikan penunjangan biaya terhadap penderita ex hikikomori.
Nah, yang pertama, sebelum saya menegaskan ulang poin-poin argumen yang telah disampaikan oleh rekan setim saya akan menyanggah sedikit dari argumen yang telah diberikan, yang dijabarkan oleh teman diskusi kami. Nah, yang pertama, lebih baik uang dipergunakan untuk lapangan kerja. Nah, saya tegaskan, Korea Selatan merupakan negara maju. Menurut kami, untuk memberikan tunjangan biaya bukanlah merupakan masalah yang besar bagi pemerintahan Korea Selatan. Nah, dan juga jika uang tersebut digunakan untuk membuka lapangan kerja, siapa yang akan mengisi lapangan lowongan kerja tersebut sebagai tenaga kerja? Tentu saja akan sedikit. Karena apa? Mengapa saya mengatakan seperti itu? Saya pernah mendengar bahwa hikikomori di Korea Selatan sudah sampai angka juta-juta remaja yang menderita hikikomori, yaitu sekitar 1,5 juta remaja meninggal. Jadi jika pemerintah Korea Selatan mendirikan lapangan kerja baru, siapa yang akan mengisi? Tidak mungkin generasi tua. Kita adalah masa depan, sedangkan generasi tua itu adalah masa lalu di sebuah negara. Nah, yang kedua ada tuntutan sosial. Nah, kenapa kami menegaskan bahwa angka bunuh diri itu terjadi karena hikikomori? Bukan. Dan kita mengetahui bahwa hikikomori itu terjadi karena apa? Tuntutan sosial. Karena apakah hikikomori terjadi? Karena ketika pengidapnya tidak mampu menyanggupi dari apa tuntutan yang akan dihadapinya, yang menjadikan dia menarik dirinya karena tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. Nah, kemudian saya akan menegaskan ada poin-poin argumen yang telah disampaikan oleh tim kami. Yang pertama, dari definisi hikikomori adalah penarikan diri secara ekstrim dari pergaulan di kalangan remaja dan dewasa. Nah, dari definisi tersebut kita dapat mengartikan bahwa hikikomori dalam pendidikan adalah proses penarikan diri remaja dari proses-proses keberlangsungan pendidikan. Nah, yang pertama, tunjangan biaya sangat diperlukan dalam pendidikan. Kita tahu pada Korea Selatan, pendidikan adalah satu hal yang sangat ditekankan bagi masyarakat yang ada di Korea Selatan. Pendidikan adalah suatu ajang yang sangat bergengsi bagi masyarakat maupun pemerintah Korea Selatan. Lingkungan di Korea Selatan sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Tentu, jika pemerintah memberikan tunjangan biaya kepada para penderita hikikomori, yang pasti akan membangkitkan semangat yang bergelora dari diri penderita hikikomori itu untuk bangkit dari keterpurukannya dan kembali bersosialisasi. Nah, saya tekankan, kita adalah makhluk sosial yang sangat memerlukan interaksi sosial, dan kita tidak bisa lepas dari interaksi sosial karena kita adalah makhluk yang saling membutuhkan. Nah, kita tahu pendidikan memerlukan biaya secara finansial. Nah, tunjangan ini pasti akan memberikan manfaat kepada penderitanya. Untuk apa? Untuk membiayai pendidikannya. Tidak, saudaraku, terima kasih. Nah, kemudian yang kedua, dengan membatasi diri ke lingkup sosial akan meningkatkan angka bunuh diri. Kita harus mengetahui bahwa Korea Selatan menempati posisi kedua angka bunuh diri di tingkat pendidikan. Karena apa? Karena maraknya hikikomori di remaja. Nah, untuk mengatasi fenomena tersebut tentu perlu tunjangan biaya yang akan menarik perhatian dari pengidap hikikomori. Nah, selanjutnya para hikikomori tentu sering menghadapi masalah-masalah mental seperti panic attack, harmself, dan lain sebagainya. Jika mereka mendapat tunjangan biaya, pasti para penderita ini akan memiliki biaya yang untuk memperbaiki mental dan mengkonsultasi kepada psikolog. Nah, jika kita sudah berkonsultasi apa yang salah dari diri kita untuk membangkitkan semangat kita bisa untuk bersosialisasi sebelumnya. Nah, saya tegaskan kembali bahwa kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dari satu sama lain. Jika kita tetap pada pendirian kita menjadi seorang penderita hikikomori, apa yang akan terjadi kepada kita? Kita akan tetap stuck di sini saja. Tidak akan ada perkembangan, dan kita hanya membutuhkan diri kita sendiri. Tidak akan berinteraksi lagi secara luas. Nah, kemudian jika para dewan memberikan tunjangan biaya kepada para pengidap hikikomori, itu akan menjadikan alat untuk pengembangan intelektual potensi atau talenta yang ada di dalam diri masyarakat tersebut, yang akan membangkitkan semangat yang berkobar untuk bangkit lagi dari keterpurukannya dan mengembangkan intelektual dan potensi-potensi yang dimilikinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan oleh Dewan Juri dan juga teman diskusi kami. Terima kasih.
terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami oleh Dewan Juri dan juga teman dari tim Pro. Perkenalkan, saya Bella Syahputri sebagai pembicara 3 dari tim Kontra. Kami akan pertama-tama saya akan memberi sanggahan tentang apa yang dikatakan oleh pembicara 3 sebelumnya. Tadi pembicara 3 mengatakan siapa yang akan mengisi lowongan pekerjaan yang dibukakan. Sedangkan hikikomori ini terjadi karena kegagalan dalam pekerjaan. Seperti yang kita tahu bahwa di Korea sendiri memiliki standar kecantikan. Sedangkan untuk memasuki dunia pekerjaan sendiri, Dewan Juri, Korea Selatan memiliki standar kecantikan untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan. Jadi menurut kami, menurut tim Kontra, lebih baik tunjangan yang diberikan kepada hikikomori ini membuka lapangan pekerjaan kepada orang-orang yang tidak memenuhi standar kecantikan dari Korea Selatan. Selanjutnya tadi pembicara 3 mengatakan bagaimana tentang tuntutan sosial. Bagaimana tunjangan ini mampu mengatasi tuntutan sosial, sedangkan dengan pemberian hikikomori pasti tunjangan sosial tetap ada. Menurut kami, tunjangan sosial yang harus diberikan kepada hikikomori ini lebih baik dialokasikan kepada masyarakat, mengedukasikan masyarakat untuk tidak menekankan tentang pekerjaan, standar kecantikan, dan standar pendidikan di Korea. Demikian Dewan Juri. Selanjutnya saya akan memberikan sanggahan tentang tunjangan yang dikatakan oleh pembicara 3, pembicara 2, dan pembicara 1 dari tim Pro. Bagaimana dengan tunjangan yang tidak dialokasikan dengan baik? Tadi pembicara 1 mengatakan adanya tentang kegagalan pendidikan melalui finansial. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dan pembicara 2 sebelumnya, adanya standar kecantikan. Bagaimana dengan orang-orang yang seharusnya memberikan tunjangan itu untuk pendidikan, tetapi malah menggunakannya untuk operasi plastik, untuk membeli skincare, dan bahkan membeli barang-barang make up yang seharusnya dilakukannya untuk pendidikannya. Selanjutnya saya akan menegaskan kembali tentang poin-poin yang sudah dikatakan oleh pembicara 1 dan pembicara 2 kami, yaitu yang pertama memberikan edukasi sejak dini. Pemberian edukasi sejak dini ini pasti membutuhkan biaya besar bagi pemerintah. Dengan cara memberikan uang tunjangan untuk edukasi sejak dini, pasti akan lebih menguntungkan, mengurangi angka hikikomori daripada memberikan tunjangan kepada hikikomori. Selanjutnya, uang tunjangan yang seharusnya diberikan kepada ex-hikikomori sebaiknya untuk membuka lapangan pekerjaan. Seperti yang sudah saya katakan, Dewan Juri, adanya standar kecantikan di Korea dan standar pendidikan. Lebih baik uang untuk tunjangan itu dibukakan untuk lapangan pekerjaan. Seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara 1 sebelumnya, Korea Selatan adalah negara yang maju. Bagaimana dengan negara yang maju tidak dapat memerintahkan tentang tuntutan sosial yang tinggi di Korea Selatan? Selanjutnya adanya pembinaan mentalitas lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh pembicara 2 kali sebelumnya, hikikomori ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu untuk mengistirahatkan mental. Mengistirahatkan mental di sini dengan cara menjauhi diri dari sosial. Sebab tuntutan sosial yang sangat tinggi di Korea Selatan menjadi permasalahan yang sebenarnya ada di dalam mosi kita pada hari ini. Jadi Dewan Juri yang terhormat, mengapa kami tetap setuju dengan mengapa kami tidak setuju dengan adanya mosi kali ini? Karena jika dilakukannya pemberian tunjangan, ex-hikikomori tidak akan berkembang seperti yang dikatakan oleh pembicara 2 kali. Ex-hikikomori tidak akan berkembang, dia hanya menerima tunjangan tetapi tidak menggali bakatnya. Sedangkan jika pemerintah membuka lapangan pekerjaan, membuka bimbel-bimbel, membuka bimbingan-bimbingan seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara 1 kami, maka dia bisa menggali bakatnya lebih dalam, menggali hal-hal yang ada di dalam dirinya, dan akan lebih berkembang dan dapat menyalurkan bakatnya. Seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara 2 kali sebelumnya juga, bahwa pemberian tunjangan itu tidak efisien dalam menangani kasus hikikomori. Sebab tunjangan-tunjangan ini hanya akan bersifat sementara. Dia akan ada kemungkinan bahwa dia masih ada tunjangan sosial yang sangat besar dari masyarakat. Lebih baik tunjangan-tunjangan ini diberikan untuk edukasi masyarakat dalam tuntutan sosial. Jika masih ada tuntutan sosial, masih ada potensi untuk hikikomori menjadi hikikomori lagi, Dewan Juri. Selanjutnya tadi ada juga pembicara 2 mengatakan kerusakan mental bagi hikikomori. Kerusakan mental ini sebenarnya menjadi kelebihan lagi bagi hikikomori. Mengapa sih mengatakan kelebihan? Sebenarnya tidak sebenarnya ini tidak merusak mental, karena dia sebenarnya hanya mengistirahatkan mental. Tetapi karena ada tuntutan-tuntutan sosial dari masyarakat, itu menyebabkan dirinya berpotensi untuk bunuh diri. Seperti yang dikatakan pembicara 1 dan pembicara 2, bahwa adanya akan terjadinya bunuh diri. Orang bunuh diri itu lebih lebih membutuhkan si
psikologi dan juga membutuhkan dukungan dari masyarakat. Jika dia tidak mendapat dukungan sosial, maka dia akan semakin menarik diri dari dukungan sosial. Lebih baik dia mendapatkan dukungan sosial daripada mendapat pinjaman. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, Anda dapat mempertimbangkan apa-apa saja yang sudah saya katakan. Sekian dari saya. Yang telah menjalankan debat bersama-sama dengan kami. Saat ini saya akan menyampaikan kesimpulan kami sebagai tim kontra yang menolak mosi perdebatan kali ini, yaitu bahwa Dewan ini akan memberikan tunjangan kepada ex-hikikomori. Sehingga saya untuk kembali menegaskan apa yang hikikomori, yaitu melarikan diri secara ekstrim seseorang dari halayak ramai yang tidak terjadi karena adanya kegagalan dalam pekerjaan, edukasi, dan standar kecantikan yang terjadi di Korea Selatan. Dan mengenai tunjangan, seperti yang telah dijelaskan oleh saudara pembicara pertama dari tim preposisi, kali ini tunjangan diberikan adalah tunjangan berupa dana. Untuk itu kami menolak adanya mosi perdebatan kali ini karena menurut kami alasan dasar yang menjadi permasalahan terjadinya hikikomori ini adalah tuntutan sosial yang terjadi di masyarakat. Bagaimana pemberian tunjangan kepada individu yang menjadi ex-hikikomori dapat menyelesaikan tuntutan masyarakat Korea Selatan tentang standar kecantikan, pekerjaan, dan edukasi. Selanjutnya, tuntutan sosial ini perlu dipraktikkan dan diperbaiki dalam masyarakat Korea Selatan. Kita harus memberikan edukasi tentang standar-standar yang jelas dan sehat pada masyarakat Korea Selatan untuk memperbaiki kepercayaan diri dan juga nilai yang dimiliki oleh seorang individu. Karena sebenarnya itulah yang menjadi alasan dasar mengapa hikikomori ini dapat terjadi. Alasan-alasannya kami akan merampungkan. Yang pertama adalah sebaiknya tidak diberikan tunjangan karena hal ini tidak menyelesaikan permasalahan tuntutan sosial. Yang kedua adalah membuka lapangan pekerjaan. Seperti yang telah saya jelaskan bahwa hikikomori terjadi karena adanya kegagalan ekspektasi dalam pekerjaan. Untuk itu, membuka lapangan pekerjaan akan memperluas dan memperbaiki perkembangan diri semua orang, baik dari tunjangan finansial dan juga secara dirinya sendiri dia akan mendapatkan pekerjaan yang layak untuknya. Yang selanjutnya adalah bimbingan. Seperti yang saya telah jelaskan bahwa adanya standar-standar yang tidak sehat pada masyarakat Korea Selatan. Inilah yang seharusnya diperbaiki untuk mengatasi hikikomori ini. Dan juga Anda tadi menyebutkan tentang angka bunuh diri. Kembali saya jelaskan, angka bunuh diri ini harus diselesaikan dengan pendekatan psikologis karena bunuh diri terjadi atas faktor psikologis yang dialami oleh seseorang. Demikianlah kesimpulan yang kami dapatkan untuk menutup perdebatan kali ini, dan kami tetap menolak adanya mosi bahwa Dewan ini akan memberikan tunjangan kepada ex-hikikomori. Terima kasih. Saya akan memulai debat saya dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih untuk argumen yang telah disampaikan oleh teman diskusi kami yang begitu luar biasa dan waktu yang kembali diberikan oleh Dewan Juri yang terhormat kepada kami. Kami menggarisbawahi beberapa pendapat dari teman diskusi kami yang mengatakan apakah tunjangan yang akan diberikan akan mencukupi. Untuk hal tersebut, pemerintah akan mempertimbangkan lagi berapa tunjangan yang akan diberikan kepada penderita hikikomori ini. Jadi itu balik lagi kepada pemerintah berapa yang akan mereka berikan. Dan yang kedua, saudari pembicara ketiga mengatakan bahwa pengertian dari hikikomori ini mereka hanya mengistirahatkan mental. Seperti yang kita ketahui, pengertian dari hikikomori ini adalah fenomena penarikan diri secara ekstrim dari pergaulan di kalangan remaja dan dewasa. Berarti tidak hanya mengistirahatkan untuk sementara saja. Dan tadi saudari juga selalu menegaskan tentang pendekatan psikologis. Ya, pendekatan psikologis dapat kita lakukan, tetapi perlu kita ketahui pendekatan psikologis yang kita lakukan ini adalah kepada penderita hikikomori, di mana pendekatan ini dapat diterima maupun tidak diterima. Tetapi karena kita berbicara dalam konteks hikikomori, di mana mereka melakukan penarikan diri mereka dari masyarakat. Oleh sebab itu, menurut analisa kami bahwa ternyata dengan melakukan pendekatan psikologis ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil bagi para pendekat ini untuk mendekatkan diri kepada penderita hikikomori. Kemudian saudara juga mengatakan bahwa pemberian edukasi ini juga akan semakin mengubah lebih baik memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka tidak memberikan tuntutan masyarakat seperti itu jika tidak salah. Ya, memang benar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak memberikan tuntutan sosial seperti yang telah disampaikan oleh teman diskusi kami. Tetapi perlu kita pertimbangkan sekali lagi pemikiran masyarakat ataupun apa yang mereka katakan tidak selalu sesuai dengan apa yang terjadi. Bahwa dengan memberikan edukasi ini tentu tidak akan menjamin atau sudah pastikah tidak akan ada lagi tuntutan sosial dalam masyarakat. Menurut kami dengan memberikan edukasi itu hanya akan mengungkap dalam struktural saja, tetapi tidak akan memiliki dampak yang begitu tidak memiliki dampak yang terlihat yang dapat mencegah yang namanya hikikomori yang kita hadapi pada saat ini. Kemudian, kenapa Dewan Juri harus menerima proposal yang telah kami sampaikan
diberikan Dewan Juri yang terhormat kepada kami, tim pemerintah. Dan kembali kami tegaskan, kami sangat mendukung posisi yang kita perdebatkan pada saat ini. Sekian dan terima kasih.